Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap bercurah limpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada salah sahabatnya, kepada tabi-tabiinnya, dan kepada kita semua. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, ibu akan mengucapkan pertama-tama selamat kepada anak-anakku yang ibu cintai yang telah menunaikan ibadah puasa. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya dengan rahmat. Di pagi ini, di hari Jumat tanggal 23 bulan April, sebagaimana ibu akan memberikan tema, yaitu menggapai ampunan di bulan Ramadan. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari-hari pada bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase ke-1, yaitu 10 hari pertama. Nah, bila kita puasa dalam 10 hari pertama, itu disebut rahmat. Dan 10 hari kedua disebut maghfirah atau ampunan. Dan ketiga, yaitu 10 hari terakhir, disebut istiqominah atau dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, oleh karena itu, keutamaan di bulan Ramadan ini salah satunya adalah berlimpahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min da'bih." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan ikhlas, tidak ada antara kaitannya iman dan ikhlas, puasa itu menjalankan dan disambut dengan keikhlasan dan keimanan, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Maka dari itu, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, amalan-amalan pada bulan Ramadan yang kita dapat lakukan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala itu, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ada beberapa, ya ada beberapa macam, yaitu misalnya ada 6 sesinya, ya. Nah, yang ke-1 yaitu senantiasa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mah apa saja, ya, yang dimisalkan aja, misalkan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa afu anna, yang artinya, ya Allah, Engkau maha pengampun, maha pemurah, dan menyukai memberikan maaf, maafkan aku. Nah, yang kedua, senantiasa kita membaca istighfar. Istighfar tuh banyak, ya.
mau saya mah da leuleus ieu keur puasa istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim boleh, yang penting istighfar, minta ampunan kepada Allah. Atau mau itu astagfirullahaladzim la ilaha illallah astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, banyak istighfar itu ya. Nah yang ketiga yaitu melaksanakan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Yaitu sholat sunat. Di antaranya yaitu sholat sholat taraweh dulu ya, sholat taraweh, setelah taraweh terus witir, terus sholat tahajud, terus sholat tobat, terus sholat hajat. Nah namun taraweh ya, kalau taraweh ya setelah isya. Nah terus kalau witir setelah tarawih. Nah sholat tahajud malam, misalkan kita bangun jam 2 atau jam 3, sholat tahajud dulu, jangan kemana-mana, ambil air wudhu, sholat tahajud walaupun hanya 1 asalam atau 2 rakaat, yang penting jangan ketinggalan tahajud itu. Tahajud itu banyak sekali manfaatnya. Kalau kita lagi sakit juga, insya Allah tetapi oleh tahajud akan hilang sakitnya, akan sembuh insya Allah. Dan kita mau tobatkan, atau kita banyak dosa sekali kepada Allah, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman kita. Di sanalah tempatnya tobat kepada Allah di dalam Ramadan, di dalam bulan suci ini. Ya anak-anakku yang kucintai, nah laksanakanlah seperti itu. Di dalam sholat hajat juga kita cita-cita kita setelah keluar dari aliyah ingin menjadi insinyur, menjadi bidan, menjadi polisi, yang menjadi abri, insya Allah di dalam sholat itu akan istilahnya sama Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita berzikir, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, atau la ilaha illallah, la ilaha, dan membaca Al-Quran. Pasti akan membaca Al-Quran ya, karena di dalam Ramadan itu berlipat-lipat ganda ya, bahwa membaca Al-Quran itu sangat penting sekali, sangat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anakku yang ibu cintai, dan jangan lupa ya kita bersedekah. Yang kelimanya itu sangat banyak bersedekah, mau 1.000, mau 2.000. Ada orang ada nu barang main ke rumah, kasihlah 1.000, 2.000. Ada yang mau minta istilahnya makanan untuk ke masjid, kasih ke masjid. Itu juga sedekah tuh banyak sekali ya macamnya. Nah di keenam yang terakhir yaitu kegiatan-kegiatan baik lainnya seperti belajar di rumah ya, belajar untuk PAT, untuk terakhir ya, ujian akhir PAS. Kita bisa belajar di rumah, ngapal-ngapalkeun setelah kita baca-baca Al-Quran. Terus masantren kilat di dalam Ramadan itu kan ada pesantren kilatnya ya, terus membantu orang tua dan sebagainya. Banyak sekali di dalam Ramadan itu kegiatan-kegiatannya gitu ya. Nah anak-anakku yang ibu cintai, dari ibu hanya sekian. Kalau ada kesalahan semoga dimaafkan yang ke-1 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ibu kata-kata ibu yang salah, dan yang kedua oleh anak-anakku mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan di siswa-siswi ya. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa kita di dalam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh gelar muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah mendengarkan ibu. Semoga ada manfaatnya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.